riset terlanjur dibuat tentu akan relatif lebih sulit untuk mengubahnya. Ya. Nah, untuk itu ya, dan mohon maaf, yang kedua kita juga ingin melengkapi membuat relasi yang lebih komplementer antara organisasi riset ya, termasuk pusat-pusat riset di dalamnya yang ada di bawah manajemen langsung BRIN, itu dengan unit riset yang lebih spesifik ya, gitu, yang lebih spesifik, tanpa kita harus membuat unit riset kami itu menjadi besar ya. Kalau terlalu besar itu nanti akan sulit bergerak ya. Kemudian juga pada saat yang sama kita ingin memastikan bahwa critical mass-nya itu juga tercapai ya, critical mass khususnya terkait SDM unggul ya, itu tercapai ya. Jadi tanpa kita harus mengeluarkan investasi yang terlalu besar ya, tanpa menimbulkan potensi beban berkepanjangan tadi tentu saja ya. Dan tetapi semua itu tetap dengan memanfaatkan semua skema fasilitasi dan pendanaan yang ada di BRIN ya, gitu. Nah, prinsip dasarnya adalah bahwa pusat kolaborasi riset ini ada di perguruan tinggi ya, ada di perguruan tinggi, itu yang pertama. Kemudian dia berbasis kontrak dengan periode tertentu ya. Jadi pusat riset ini afiliasinya ada di dalam perguruan tinggi ya, semacam pusat studi sesuatu gitu ya. Kalau di perguruan tinggi kan banyak loh ya. Dan kami akan dukung ya, berbasis kontrak dengan periode tertentu ya. Tetapi evaluasi dilakukan setiap tahun ya, setiap akhir tahun dan itu di akhir periode ya. Apakah kontraknya 5 tahun atau 6 tahun atau 4 tahun dan sebagainya ya. Kemudian lembaga pelaksananya tentu adalah kampus di perguruan tinggi lokal ya, yang memiliki SDM dengan jumlah dan rekam jejak yang memadai di bidang yang sangat spesifik tersebut ya. Tetapi mereka harus berkolaborasi dengan pusat riset BRIN di bidang terkait ya. Mengapa ini harus dilakukan seperti itu? Agar pusat kolaborasi riset itu bukan sekedar memang menjadi kolaborasi, tetapi yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu bisa menggabungkan ya, kelebihan yang ada di BRIN dan kelebihan yang ada di perguruan tinggi ya, dan menutup kelemahan yang ada di pihak yang berbeda. Kira-kira begitu ya. Dan ini semua proses, semua evaluasi dan juga seleksi itu berbasis rekam jejak ya, dan rekam jejak itu berbasis output ya. Kita hanya melihat output bukan proses ya. Dan tentu saja nanti seluruh personel yang terlibat dalam pusat kolaborasi riset tersebut ya, itu akan memiliki afiliasi ganda ya di setiap keluarannya. Jadi di authorship-nya itu atau di paten dan sebagainya itu kita wajibkan afiliasinya ganda ya. Tentu itu bukan sesuatu yang buruk ya, dan justru bagi seorang periset itu justru menambah kredibilitas ya, karena kalau memiliki afiliasi ganda itu biasanya periset yang bagus gitu ya. Jadi ini kita misalnya si Bapak ABC dari Universitas XYZ itu kemudian afiliasinya juga ada pusat kolaborasi riset BRIN untuk ya misalnya ya Research Collaboration Center, BRIN Research Collaboration Center for misalnya stem cell atau apa gitu misalnya ya. Jadi kita minta afiliasinya ganda. Lanjut. Nah, bagaimana skema yang kami ciptakan ya untuk mekanisme ya dan skema detailnya dari pusat kolaborasi riset ini. Jadi secara umum BRIN ya melalui infrastruktur yang sudah kita miliki atau kita adakan untuk mendukung ya, apabila belum ada kami akan adakan infrastrukturnya itu ya gitu, dan juga pusat-pusat riset yang saat ini existing ada di BRIN ya. Umumnya pusat-pusat riset yang existing ada di BRIN itu pusat riset yang spektrumnya itu masih cukup lebar ya, masih cukup lebar. Jadi tidak terlalu spesifik biasanya, karena itu mereka sifatnya lebih permanen ya dalam jangka panjang gitu. Nah, sebaliknya di mitra universitas yang kita harapkan adalah mitra universitas mengusulkan ya, misalnya nih untuk kasus pusat ini yang tertulis di tayangan ini ya,
mitra universitas mengusulkan pusat kolaborasi riset yang jauh lebih spesifik, gitu ya, jauh lebih spesifik. Katakanlah di sini saya tuliskan ya, ini ada contoh ya, itu misalnya pusat kolaborasi riset implan, misalnya dari universitas mana, begitu ya. Nah, ini kemudian juga bisa bergabung dengan industri juga, industri yang terkait misalnya ya, itu juga boleh ya. Nah, pusat kolaborasi riset implan ini harus memiliki partner dengan pusat riset yang sejenis ya, atau yang terkait ya, katakanlah misalnya pusat riset biomaterial, BRIN misalnya ya. Nah, keduanya kemudian membentuk antara universitas ini dengan pusat riset biomaterial BRIN itu membentuk pusat kolaborasi riset implan. Ya, kalau ada industri, industrinya juga terlibat di situ. Ya. Nah, apa kontribusi yang kami harapkan dari mitra universitas? Yang pertama itu tentu SDM, ya, SDM yang unggul di bidangnya, ya, katakanlah di bidang implan itu, ya, mungkin materialnya atau aspek apanya, ya, saya kurang tahu, ya, misalnya. Dan itu minimal harus 5 orang, ya. Karena apa? Karena ini masalah critical mass, ya. Jadi kita tidak ingin juga mengejar-ngejar SDM yang ada kecil-kecil, tidak begitu, tapi harus ada critical mass tertentu, ya. Sehingga ini benar-benar bisa menjadi center of excellence lah, ya, yang mampu berkompetisi secara global, tidak hanya di lokal. Kemudian juga harus ada mahasiswa, ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari kampus, ya, dari universitas. Ya, meskipun BRIN juga menerima mahasiswa di kampus di pusat-pusat riset BRIN, tetapi kita juga tetap ingin menjangkau ya secara langsung mahasiswa yang ada di kampus mitra-mitra universitas kami. Ya. Jadi khususnya adalah yang kita hitung adalah mahasiswa S2 dan S3. Ya. Karena apa? Karena mahasiswa S2 dan S3 itulah yang diharapkan menjadi SDM utama pelaku risetnya itu sendiri. Ya. Dan juga fasilitas sekretariat, ya. Sekretariat itu maksudnya ya semacam ruangan saja sebenarnya, ya, tidak perlu lab, ya, karena labnya kita sediakan di BRIN, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan memanfaatkan pendanaan pusat kolaborasi riset ini untuk membeli alat, itu tidak bisa, ya. Jadi itu labnya kita sediakan di BRIN, ya. Belum ada. Itu kita ingin tahu apa yang perlu diadakan dan sebagainya. Ya, dan memang itu bertanggung jawab BRIN untuk menjadi fasilitator dan enabler Bapak Ibu semuanya. Nah, di lain sisi dapat juga ya satu pusat riset di BRIN itu bisa, kalau memang orangnya ada banyak loh ya, itu memiliki bekerja sama membentuk 2 pusat kolaborasi riset, bisa juga ya. Misalnya ini saya berikan contoh ya, pusat riset bioteknologi misalnya ya, gitu di BRIN tidak ada ini ya pusat riset bioteknologi, namanya agak beda ya kalau sekarang. Kalau nanti ya mohon maaf, kalau sekarang mungkin masih ada. Nah misalnya pusat riset bioteknologi karena dia besar, SDM-nya banyak, dia bisa bekerja sama dengan katakanlah 1 universitas mitra atau 2 universitas mitra ya untuk membentuk 2 pusat kolaborasi riset, itu juga boleh ya. Misalnya pusat kolaborasi riset untuk stem cell, yang satunya untuk diagnostik kit yang berbasis biotek misalnya ya, itu juga boleh gitu. Nah sebaliknya satu pusat kolaborasi riset itu juga bisa bermitra dengan 2 pusat riset yang ada di BRIN. Misalnya untuk kasus pusat riset diagnostik kit ini misalnya yang saya berikan contoh di sini, bisa mitranya itu ada sebagian dari orang biotek, sebagian dari orang kimia ya, bisa jadi karena kan kalau diagnostik kit mungkin ada yang sifatnya biotek, ada yang lebih ke biokimia misalnya ya, atau gabungan keduanya. Nah dari BRIN apa yang bisa kami kontribusikan? Jadi tentu adalah risetnya juga. Jadi kami kontribusikan juga riset ya. Sehingga ini maksudnya apa? Karena ada riset yang spesifik yang berniat untuk fokus ke topik yang spesifik dari topik yang spesifik dan kebetulan sama itu yang ingin kita jadikan critical mass itu besar gitu ya, tanpa harus merekrut orang baru sejumlah 5 orang di BRIN sehingga jadi 10 gitu ya. Sebaliknya di kampus juga sama
Orangnya bisa tambah dan infrastruktur nggak perlu beli karena infrastrukturnya akan kami sediakan ya untuk menunjang riset itu yang sangat spesifik itu. Dan mungkin ya mungkin 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun misalnya ya. Kemudian kami juga akan provide dengan manajemen ya untuk tenaga administrasi ya, itu maksimal mungkin 2 orang barangkali ya, karena kami bayangkan kalau ada 5 orang plus mahasiswa 5 sampai 10 orang ya, kalau dikelola 2 orang termasuk untuk masalah administrasi dan sebagainya di sekretariat yang ada di kampus tadi yang sudah disahkan kampus itu akan sudah sangat memadai ya. Kemudian karena infrastruktur itu kami sediakan, jadi secara umum pusat kolaborasi riset yang dihasilkan dari kerjasama antara pusat riset di BRIN dan kampus itu kami perlakukan seperti pusat riset BRIN ya, sehingga misalnya untuk pemakaian infrastruktur riset itu kami bisa berikan langsung voucher ya. Jadi mungkin nanti saya baru ingat bahwa belum ada sosialisasi terkait infrastruktur ya gitu. Jadi pemakaian infrastruktur riset yang ada di BRIN sebagai open platform itu dikelola berbasis voucher. Jadi sebenarnya tidak gratis sebenarnya ya, tetapi orang yang akan pakai yang berkolaborasi itu diberikan voucher gitu ya. Nah dia nanti akan memakai voucher itu untuk bisa memakai dengan cuma-cuma, kira-kira begitu ya, dibayar dengan voucher. Dan voucher itu yang bisa di top up dengan output-output yang dihasilkan dari riset yang memakai alat itu gitu ya. Nah untuk pusat kolaborasi riset juga sama, kita akan berikan voucher, kemudian juga anggaran itu dana yang kita berikan setiap tahun itu bisa dipakai untuk membeli bahan riset ya, dan juga pekerjaan dinas yang terkait ya, termasuk misalnya nanti juga ekspedisi kalau memang terkait dengan riset kelautan ya misalnya, atau riset biodiversity dan sebagainya, juga bisa untuk honor periset hanya yang dari kampus ya, yang dari BRIN tidak boleh diberikan honor tambahan, jadi ini hanya untuk yang dari kampus. Sedangkan untuk mahasiswanya itu kita perlakukan seperti mahasiswa S2 S3 by research ya. Jadi bisa kita berikan uang pangkal, UKT dan riset asistensi ya. Jadi ini seperti S2 S3 by research plus skema riset asistensi ya. Sehingga mahasiswa itu sebenarnya dalam tanda petik ya itu dapat melanjutkan studi tanpa jeda dari S1 ya, bisa langsung lanjut, dan kemudian untuk bulanannya meskipun tidak besar ya karena hanya riset asistensi ya, paling tidak dia bisa terbantu ya. Nah memang untuk setiap pusat kolaborasi riset ini nanti tentu akan dikenakan target kinerja yang tertentu ya, dan target kinerjanya itu karena berbasis output murni itu yang pertama tentu adalah KTI di jurnal berreputasi tinggi ya, kemudian juga untuk pusat kolaborasi riset yang dengan industri ya, jadi bukan pusat kolaborasi riset science murni yang dengan industri itu ada target lisensi produk inovasi misalnya ya. Kemudian juga kelulusan mahasiswa S3 ya, karena ini juga sangat penting bahwa kita sesuai rencana induk riset nasional kita harus mengejar ya jumlah mahasiswa S2 S3 serta rasio ya periset berkualifikasi S3 di negara kita ya. Ini nanti yang bisa kembali kita rekrut di BRIN ya, kalau yang sudah lulus S3 sebagai postdoc misalnya, atau bahkan sebagai ASN melalui jalur PNS maupun P3K ya. Juga ada nanti target kinerja dalam bentuk perolehan dana eksternal ya. Saya pikir kalau dengan menjadi center of excellence semacam ini, insya Allah dengan mudah ya mestinya bisa mendapatkan dana eksternal ya. Lanjut ya, ini mungkin yang terakhir. Nah jadi sekali lagi ketentuan terkait dengan pusat kolaborasi riset ini ya secara umum ada yang pertama tentu harus spesifik ya, harus spesifik. Jadi tidak bisa saya membuat pusat kolaborasi riset ekonomi gitu, tidak bisa seperti itu ya gitu. Jadi harus sangat spesifik sekali ya, sangat spesifik sekali. Kemudian sebab kalau tidak spesifik ya pusat riset itu sudah ada gitu ya di BRIN gitu.
Kemudian pengusulnya itu harus kelompok riset yang ada di perguruan tinggi, ya, sebagai PI, ya, Principal Investigator, sebagai ketua tim bersama dengan mitra pusat riset yang ada di BRIN, ya. Nah, itu yang paling basic, ya. Kalau dia pusat kolaborasi riset yang sains murni, itu cukup perguruan tinggi dan pusat riset terkait di BRIN. Tapi kalau untuk pusat kolaborasi riset industri, ya, itu harus ada industrinya selain perguruan tinggi dan pusat riset terkait yang ada di BRIN, ya, harus ada mitra industrinya. Seperti tadi kasus yang misalnya pusat kolaborasi riset implan misalnya, ya. Kemudian lokasi. Jadi secara lokasi sekretariat tadi itu harus di dalam kampus, ya, itu yang harus disiapkan oleh universitas tentu saja, ya, untuk sekedar untuk sekretariat itu, dan di situ nanti kita bisa pasang apa namanya nama dan sebagainya, ya, pusat kolaborasi riset BRIN untuk implan misalnya atau apa begitu, ya. Dan pendanaannya seperti tadi saya sampaikan itu kontrak tahun jamak, ya, untuk saat ini kita simulasikan bisa sampai 7 tahun dulu, ya. Jadi ini seperti Max Planck itu 7 tahun, ya. Tapi nanti akan kita lihat, kami evaluasi karena ini sesuatu yang baru, ya. Jadi sambil kita lihat lagi bagaimana nanti perjalanannya. Dan tentu ini perpanjangan setiap tahun itu berbasis pada evaluasi akhir tahun, ya, dan di akhir periode apabila memang itu akan dilanjutkan, gitu, ya. Jadi kalau ada periode berikutnya itu juga boleh, ya, tapi itu nanti akan dilihat rekam jejak dari selama periode kontrak sebelumnya. Jadi kontribusi para pihak tadi seperti saya sampaikan, jadi secara umum BRIN akan memberikan pendanaan, ya, yang bisa dipakai untuk biaya tadi SDM, termasuk untuk mahasiswa melalui UKT, uang kantor dan sebagainya tadi, ya, riset assistantship yang sudah ada juga skemanya, kemudian bahan riset dan penyediaan infrastruktur, ya, penyediaan infrastruktur risetnya. Kalau di BRIN belum ada, kita akan adakan, ya. Jadi itu sebabnya aplikasi pendaftaran itu akan dibuka sepanjang tahun, ya, tetapi proses seleksi itu akan dilakukan secara berkala, ya. Mungkin kalau yang ini saya bayangkan mungkin 3 atau 4 bulan sekali, ya, kita akan lakukan evaluasi, gitu. Atau bisa juga setiap ada aplikasi bisa langsung kita lakukan evaluasi, karena saya bayangkan ini pasti tidak banyak, ya, yang bisa mengikuti skema ini, gitu, setidaknya di awal, ya. Kemudian dari perguruan tinggi tentu selain alokasi periset, ya, dari unsur dosen juga mahasiswa, jadi dan penyediaan tadi ruang kerja dan operasional perkantorannya, gitu, ya, artinya bayar listrik untuk sekretariat tadi dan sebagainya. Kalau itu PKR industri yang harus ada mitra industrinya kami harapkan tentu yang pertama dia bawa problemnya, ya, problem riset, kemudian menyediakan bahan juga, ya, kemudian juga fasilitas produksi atau percobaan atau implementasi, ya, itu yang kami harapkan dari industri, sehingga secara natural nanti industri itu akan melisensi kalau berhasil, ya, kalau berhasil sebagai suatu produk inovatif dia akan kita harapkan untuk melisensi balik, ya. Nah, kalau dilisensi 40% itu setidaknya bisa saya kembalikan ke para inventornya, siapapun tadi, ya, termasuk orang dari industri, dari kampus, dan termasuk riset dari BRIN, ya. Kemudian target keluaran tadi seperti saya sampaikan, jadi pada intinya adalah KPI di jurnal bereputasi dan atau kekayaan intelektual, ya. Jadi termasuk di situ bisa PVT, ya, untuk varietas tanaman, galur hewan, ya, yang dilepaskan dan sebagainya. Juga tentu mahasiswa S3 yang sudah selesai dan teknologi kunci, ya, kalau untuk yang sains murni serta atau produk, ya, kalau untuk yang PKR industri, ya, di akhir kontrak. Jadi nah, dampaknya yang kami harapkan adalah untuk PKR Science itu harus mampu menjadi pusat kolaborasi global, ya. Jadi PKR ini nanti bisa memanfaatkan juga sebenarnya skema misalnya visiting professorship yang ada di manajemen talenta tadi, ya. Itu visiting professor itu misalnya, dan mereka kami bisa berikan postdoc juga, ya, dengan postdoc fellow-nya dia harus di host oleh pusat riset yang ada di BRIN, ya, tetapi karena pusat riset itu
menjadi bagian juga dari dan bekerja sama dengan pusat kolaborasi riset Bapak Ibu yang terkait tadi, tentu Bapak Ibu secara tidak langsung juga bisa memanfaatkan para profesor ya, senior researcher dan sebagainya dari luar tadi ya. Boleh juga untuk diminta ngajar dan sebagainya, tentu tidak masalah, dan itu menurut saya sangat baik ya untuk bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar ya secara real ya, tidak hanya melalui riset tapi juga secara langsung pada mahasiswa yang diajar gitu ya. Kemudian kalau PKR industri, dampaknya kita harapkan adalah lisensi ke industri itu sendiri ya, dan tentu royaltinya ya sesuai PMK yang berlaku saat ini kami akan bisa berikan maksimal sampai 40% kembali ke risetnya ya. Yang 60% kita kembalikan ke negara. Jadi yang penting adalah yang perlu dipahami bahwa skema ini adalah sifatnya memang jangka panjang ya. Targetnya itu sangat output oriented ya. Jadi sangat clear ya, dan skalanya dalam tanda petik agak besar gitu ya. Sifatnya juga harus kolaboratif murni, tetapi administrasinya kami buat seminimal mungkin ya. Jadi kami hanya melihat keluaran, tidak lihat proses gitu ya. Jadi monef pun ya hanya kita pick up aja ya, atau ya tadi akhir tahun ya, itu pun juga berbasis on desk saja, tidak perlu didatangi dan sebagainya ya. Mungkin demikian. Mungkin masih ada, coba. Oh ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BRIN, Dr. Laksana Triandoko, Bapak Deputi, Bapak Dr. Mega Pinandita, dan Bapak PLT Direktur, Bapak Hikmata Doleh. Mohon izin perkenankan saya untuk bukan memimpin lah, lebih banyak membacakan soalnya, karena memang pertanyaannya dibacakan, jadi bukan tanya jawab tapi menjawab pertanyaan. Jadi mohon izin Pak. Jadi di sini banyak sekali, hampir 700, terus meningkat ini partisipan, saya lihat gitu ya. Sudah ada di kolom kita ada 23 pertanyaan. Saya bacakan saja langsung satu persatu, naik terus sampai 26. Yang pertama, apakah boleh mengikuti pihak luar negeri sebagai mitra? Ya, langsung aja ya. Ya, langsung ya, singkat-singkat aja, karena banyak sekali nih pertanyaannya. Ya. Jadi kalau pihak luar negeri sebagai mitra universitas itu tidak bisa, karena kan harus di lokal ya, gitu, pusat kolaborasi risetnya, gitu ya. Karena kita juga memang ingin meningkatkan dalam tanda petik ya. Indeks dan visibilitas institusi Indonesia, gitu. Ya. Tetapi mereka bisa terlibat sebagai visiting professorship, gitu. Sehingga nanti orang asing itu kalau nulis paper ya harus nulis pusat riset yang itu tadi kan, ya, gitu ya. Jadi bukan lembaganya di sana, gitu ya. Dia pun akan double affiliation kan, kira-kira begitu. Baik, itu tadi dari Bapak Asnan ORIPT, selanjutnya dari Bapak Toto Tri Trastio ORPPT BRIN. Untuk mengajukan proposal pusat kolaborasi riset sebaiknya diajukan oleh PT perguruan tinggi atau boleh oleh pusat riset BRIN? Oleh perguruan tinggi mitra, karena mereka yang harus bertanggung jawab. Baik, makasih ya, Pak. Tetapi mereka tentu harus sudah ngajak ya. Ya. Sudah harus ngajak pusat riset BRIN gitu. Ya silakan kalian dulu yang ngajak-ngajak, boleh. Baik, Pak. Ya, ini juga boleh, ini loh ya, rumah sakit juga boleh. Saya lupa menyampaikan ya, rumah sakit juga boleh ya. Gitu. Ya. Ya, selanjutnya ini dari dunia usaha nih, badan usaha dari PT PAL, Bapak Husni Tamrin. Kami dari PT PAL Indonesia Persero Divisi General Engineering, tapi kok nggak ada pertanyaannya ya? Coba memperkenalkan diri. Oh ya, nggak apa-apa. Pak Juartono ada di kolom chat, Pak. Oh, di kolom chat. Aduh, kolom chatnya sudah dihapus bisa ya. Adanya di tadi panitia mengatakan agar fokus ke Q&A. Ya. Baik. Kemudian dari Ibu Ida Hamidah, sama juga pendidikan Indonesia. Ini perkenalkan diri semua.
Kan yang Pak Husni itu. Oh, di bawah ada. Di Ya, bawahnya ada, Pak. Ini berikutnya pertanyaannya. Apakah ada biaya untuk melakukan kolaborasi dari hal yang akan melakukan riset? Jadi gini, jadi yang kita berikan itu biayanya ya, misalnya setiap tahun itu kita berikan 2 miliar untuk 1 PKR. Nah, 2 miliar itu bisa untuk bayar periset yang dari unsur kampus, ya, bisa untuk bahan riset, gitu. Seperti itu, Mas. Baik. Itu, tapi bukan untuk yang mahasiswa. Nanti yang mahasiswa kita berikan dari skema manajemen talenta, ya, karena itu dalam bentuk seperti UKT, uang pangkal dan riset asistensi. Ya. Baik, Pak. Kemudian dari Bapak Eko Susanto, ini UM Metro ya. Apakah ada pusat riset bidang sosial? Boleh. Misalnya pusat riset apa, saya tidak tahu, misalnya otonomi daerah, itu misalnya ya, bisa saja. Tapi ya itu harus spesifik ya. Baik, Bapak. Ya. Kemudian dari Dr. Yunios, ya, riset dari universitas ini, apakah dimungkinkan dari gabungan perguruan tinggi yang berdekatan? Hal ini dikarenakan kepakaran yang jumlahnya tidak banyak. Nah, kebetulan kami dari fisika medis, Pak. Kekhususannya di radioterapi. Jadi mungkin karena penelitian terkait dengan ini tidak banyak. Wah, tapi itu bagus juga. Itu mungkin kami pikirkan ya, Pak Meko ya. Kita pikirkan ya. Tapi menurut saya selama lokasinya berdekatan, menurut saya itu tidak masalah mestinya ya. Nanti kami bisa lakukan relaksasi lagi ya. Tadi saya sampaikan di awal kan, ini kan barang baru sama sekali nih. Jadi kita sambil ada adjustment ya. Tapi mohon izin Pak, artinya ada perguruan tinggi utama yang memegang. Oh iya, tetap nanti satu Pak, yang kalau ini akan kolaborasinya boleh. Ya, karena ada lokasi kan, ya, lokasi fisik harus ada, gitu. Baik, dari tadi Ibu Hamidah ya. Apakah pusat riset yang ada di perguruan tinggi harus memiliki legal aspek, misalkan SK Rektor? Ataukah boleh pusat riset yang terdiri atas sekelompok dosen dengan bidang keahlian sejenis yang telah lama melakukan riset bersama? Ya, jadi ini kami akan mintakan surat dukungan dari perguruan tinggi, sehingga secara otomatis, karena kita tidak mewajibkan suatu legal aspek tertentu, karena setiap perguruan tinggi itu bisa berbeda-beda, ya. Jadi kalau PTN-BH itu pasti berbeda dengan PTN Saker misalnya ya, kan tidak mudah kalau untuk PTN Saker membuat begitu kan, gitu. Jadi selama itu ada komitmen dan karena nanti ada kontrak ya, kontraknya tentu dengan pihak terkait di universitas tersebut ya, gitu. Jadi selama ada dukungan tertulis seperti itu sudah cukup ya, tidak perlu harus berbadan hukum misalnya ya, karena itu tidak mudah pasti, misalnya kalau kasus PTN Saker ya. Baik, Pak. Kemudian dari ITB ini Ibu Fitria Dwi Ayuning Tias, apakah periset yang bisa berkontribusi dari Universitas Mitra hanya dosen saja ataukah boleh peneliti seperti misalkan postdoc, fellow dan seperti itu, Pak? Oh, nah ini kalau postdoc tidak bisa. Kalau postdoc tidak bisa. Tapi dia bisa dosen, bisa misalnya dari jabatan fungsional. Intinya dia harus dosen tetap di perguruan tinggi tersebut. Pegawai tetap maksudnya, Pak ya? Ya, jadi bisa saja kalau di UIN itu kan banyak dosen yang bukan jafung dosen ya. Iya. Tapi jafung peneliti itu banyak ya. Nah itu tidak masalah karena dia memang tetap ya, sivitas tetap dari kampus ya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Bapak Ari Rufianto, apakah skema PKR ini bisa juga untuk tadi untuk sama untuk bidang sosial humaniora? Ya, tadi sudah disebutkan. Ya, tadi sudah disebutkan. Wah, Ibu Hamidah rajin bertanya nih, Pak. Ini pertanyaan kedua malah dari beliau. Apakah peluang memperoleh pendanaan riset dari BRIN juga dikaitkan dengan peluang pendanaan riset dari Kemendikbudristek? Misalkan ada pembuatan ya khusus untuk skema di BRIN ya. Skema di BRIN ini murni basisnya riset.
sehingga kami tidak pernah menanyakan, katakanlah untuk SD apa itu skema manajemen talenta juga ya, IPK tidak pernah tanya IPK. Kita tidak akan tanya status akreditasi, tidak tanya begitu ya. Jadi kita buat terbuka dan kita juga tidak membatasi ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya hibah dari misalnya Simlitaknas yang ada di Mas Nadiem misalnya, tidak masalah. Karena justru itu yang kita jadikan target kinerja juga kan, tadi yang seperti saya sampaikan ya, perolehan dana eksternal. Gitu. Jadi kita tidak membatasi dengan hal-hal seperti itu. Baik, baik. Kemudian dari Bapak kali ini Tahul Ilmi UGM, apakah perguruan tinggi dan grup riset BRIN yang membentuk PKR harus berdekatan secara geografis? Bagaimana apabila fakultas berada di provinsi yang berbeda? Betul, harus berdekatan. Karena memang kalau tidak, kami tidak bisa bayangkan itu akan kesulitan. Karena umumnya infrastruktur risetnya ada di pusat riset yang terkait kan. Gitu. Jadi dia nanti uangnya habis untuk perjalanan gitu ya. Gitu. Jadi ini menjadi salah satu meskipun ya saya tahu ini akan jadi cukup membatasi ya, gitu. Tetapi untuk saat ini kami akan cobakan dengan pola begitu dulu ya Pak Meko ya. Iya Pak. Gitu yang berdekatan karena kita tidak tahu nih seberapa bisa ini. Tapi akan kita lihat sih misalnya kalau IT ya, kalau IT kan dia tidak perlu infrastruktur secara fisik ya, gitu. Jadi itu mungkin secara remote juga tidak problem. Jadi kita harus lihat kasus per kasus ya, memungkinkan tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia meriset misalnya yang harus tiap hari ke lab gitu, kayaknya kok ya nggak mungkin gitu ya. Ya mohon maaf ini ya. Baik, jelas. Ini dari Bappelit Bangda Profesor Syukur Muhammad Arsani, kayaknya salam kenal aja Pak. Dia hanya memperkenalkan nama, karena nulis jatuh nggak nulis pertanyaan. Kemudian dari ITB Bapak Editri Baskoro, Prof. Handoko, terima kasih atas penjelasan tentang program pusat kolaborasi riset. Sangat menarik sekali. Kami dari komunitas matematik di Indonesia mempunyai gagasan besar untuk mendirikan National Mathematics Science Research Institute seperti Math Science, kayaknya Research Institute MSRI di Amerika atau Max Planck Institute dan terima kasih. Apakah bisa melalui pendanaan ini? Ya, makanya ini bisa misalnya Pak Edi Tribaskoro dari matematika ITB kan, ya teman saya, senior saya. Jadi ya tentu bisa ya silakan nanti misalnya ITB yang menjadi lead-nya ya kan matematika seperti IT ya. Jadi sebenarnya tidak harus. Makanya tadi masalah geografis itu nanti yang dalam tanda petik harus kita lihat Pak Meko ya, gitu. Itu dalam konteks ilmunya juga ya. Kalau ilmunya memungkinkan sebenarnya nggak problem, gitu ya. Orangnya jauh-jauh, kampusnya jauh-jauh juga tidak apa-apa. Ya, itu bisa ITB yang jadi lead ya, gitu. Kemudian tapi anggotanya bisa dari banyak kampus yang lain. Itu menurut saya itu mungkin lebih baik kita mungkinkan ya, karena itu cukup realistis juga gitu loh ya. Gitu ya, tapi itu bagus sih jadi tambahan adjustment kita nanti Pak Meko ya dan Pak Otma ya. Baik Bapak, izin membacakan agak luas termasuk agak panjang ya, termasuk memperkenalkan dirinya ya sudah, biar puas pertanyaan dari peserta. Saya Sandia dari OFTSIK ya, bermaksud menanyakan mengenai mitra Universitas Kolaborasi Riset. Disampaikan bahwa mitra berupa perguruan tinggi lokal. Bagaimana jika mitra riset berasal dari luar negeri? Saat ini kami di bawah Profesor ini ya, selain bekerja sama dengan universitas lokal, juga bekerja sama dengan universitas luar negeri seperti Fengtia University Taiwan sejak 2014 dan juga memperluas dengan Tokyo University Japan. Apakah dapat mengajukan pusat kolaborasi riset fuel cell dan hidrogen energi dengan mitra universitas luar negeri? Bagaimana? Kalau ini tadi mirip ya pertanyaannya. Kalau dari luar negeri tidak bisa gitu ya. Tetapi ini bisa terfasilitasi juga inisiatif yang ini kan bagus ya. Tapi ya
mitra di dalam negerinya yang diminta untuk itu ya, untuk menjadi lead dari PKR ini ya. Nah nanti yang mitra luar negeri itu memakai skema visiting professorship, postdoc fellowship dan sebagainya gitu, dan itu pasti bisa kan. Sehingga maksud saya begini loh ya, kenapa sih harus lokal dari lokal, universitas lokal gitu ya, karena kita bertujuan untuk meningkatkan critical mass di Indonesia masalahnya ya gitu. Jadi bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan riset yang bagus, itu jelas ya, itu tujuan utama juga, tetapi pada saat yang sama melalui aktivitas riset itu kita bisa memperkuat institusi riset lokal ya, meningkatkan visibilitasnya dan juga sekaligus meningkatkan critical mass yang melakukan riset itu di Indonesia gitu ya. Makanya keterlibatan mahasiswa S2 S3 itu adalah mutlak ya gitu. Jadi kalau hanya riset saja, untuk risetnya tidak ada ini ya, nanti tidak ada regenerasi kan. Padahal keberhasilan riset yang pertama dan yang pasti itu adalah pembentukan SDM unggul melalui pendidikan mahasiswa, melalui aktivitas riset yang kita lakukan itu ya. Jadi itu yang ingin kita ciptakan ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Hasnan RUPT, apakah bisa PKR Sains dengan kontrak 5 tahun kemudian di tahun ketiga berubah menjadi PKR Industri karena ada mitra industri yang bergabung? Ya. Bagaimana dengan kontraknya dan apakah kontrak baru? Ya bisa saja, tapi ini kontrak baru. Karena kalau PKR Science secara umum anggarannya mungkin tidak akan bisa sebesar yang industri. Ya, yang agak berbeda ya. Ya. Tapi nanti kita lihat realitanya seperti apa sih gitu ya. Karena dari industri kan kita minta untuk kontribusi dari sisi katakanlah prototipe dan sebagainya ya. Jadi bisa jadi nanti ternyata tidak begitu beda juga kebutuhan anggarannya. Kalau nggak beda ya sebenarnya tidak terlalu perlu dibedakan gitu. Tapi nanti kita lihat itu. Tapi secara prinsip itu terbuka. Baik. Selanjutnya dari Ibu Sepri Dawati Sirekar. Mahasiswa yang diikutkan apakah harus berstatus mahasiswa S2 atau S3? Bagaimana dengan universitas yang tidak memiliki program S2 dan S3? Ya, harus ada. Tidak bisa tidak. Ya, karena memang makanya saya selalu sampaikan ke Mas Nadiem bahwa semua skema pendanaan dan fasilitasi yang ada di BRIN itu sifatnya sangat kompetitif murni tanpa afirmasi. Ya, tanpa afirmasi, karena yang program afirmatif itu ada di Mas Nadiem, itu yang sudah saya berikan ke Mas Nadiem kan, yang BOPTN ya, yang Simlitapnas itu, jadi itu bisa diakses di sana. Tapi kalau yang di BRIN itu harus benar-benar memang untuk riset, ya, riset yang sudah harus kompetisi, gitu. Jadi kita tidak melakukan afirmasi sedikit pun, harus kompetisi murni, ya. Betul, jadi ya belum bisa, mohon maaf ya, karena memang tujuannya antara lain untuk mendidik tadi ya. Kalau belum punya kemampuan mendidik mahasiswa calon-calon periset muda kita Indonesia ke depan ya artinya belum eligible untuk skema ini gitu ya, harus kerja keras lagi. Ini nggak menuliskan nama nih Pak, anonim ya. Boleh apa. Tapi dia menuliskan pertanyaan, artinya dia mendengar, tidak menyetel aja. Jadi dia bertanya, pusat riset di BRIN apa saja? Apakah pusat riset tentang perubahan iklim di BRIN ada gitu? Adakah pusat riset tentang perubahan iklim? Ya, jadi sekali lagi ini mohon maaf, jadi pusat riset yang ada di BRIN saat ini itu memang segera berubah lagi ya. Karena kita masih dalam proses, saat ini ada 7 organisasi riset, nanti kemungkinan besar bisa menjadi 2 kali lipat ya, Januari. Jadi tetapi Bapak Ibu bisa langsung kontak dulu dengan kolega-koleganya ya, sehingga kita kalau nanti ada perubahan pusat riset di BRIN itu tidak akan mempengaruhi proposal Bapak dan Ibu. Karena yang kami lihat itu sebenarnya adalah lebih kepada
kepakaran dari periset di BRIN yang diajak Bapak Ibu, ya, yang diajak bergabung di PKR Bapak Ibu. Jadi karena yang kita lihat rekam jejak dari person by person, ya, jadi ya gitu, serta infrastruktur gitu. Tapi kalau infrastrukturnya tidak ada dan itu Bapak Ibu diterima, kami akan adakan. Baik. Ya, jadi kami adakan sehingga tidak menjadi masalah, ya. Ini baru bertanya nih Pak, dari Bapak Litbangda Profesor Sumsel Muhammad Arsani. Tadi memperkenalkan ini, nah sekarang pertanyaannya rupanya. Apakah beasiswa S3 untuk peneliti ASN daerah bisa didapatkan dari BRIN di tahun depan? Ya, jadi kalau untuk beasiswa setelah adanya Perpres dana abadi bidang pendidikan itu beasiswa itu hanya bisa dikeluarkan dari pemanfaatan, ya, dana abadi bidang pendidikan gitu. Nah, pemanfaatan dana abadi bidang pendidikan itu ada dua jenis, ya. Yang pertama yang terkait pendidikan itu dikelola oleh Kemdikbudristek dan Kemenak, sedangkan untuk layanan program riset itu dikelola oleh BRIN. Nah, sehingga secara prinsip BRIN tidak ada beasiswa, gitu. Tetapi kami ada skema yang tadi sudah saya tampilkan, yaitu skema S2 S3 by Research. Jadi kami bisa mendukung, ya kan, mendukung mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan masuk ke dunia pendidikan, tapi melalui riset, gitu ya. Jadi yang kami dukung itu sebenarnya aktivitas risetnya, gitu. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan beasiswa, kami hanya mengeluarkan istilahnya itu kalau di Kementerian Keuangan bantuan studi, ya kan, bantuan studi yang basisnya ada aktivitas riset, gitu, dalam bentuk UKT, dalam bentuk uang pangkal, dan kalau bisa menjadi riset asisten itu akan ada riset asistensi, ya, yang sifatnya bulanan misalnya, ya. Tapi itu tidak semua, ya. Jadi kecuali yang tadi yang di mahasiswa yang masuk mahasiswa pasca, ya, yang masuk di skema PKR itu kita bisa berikan riset asistensi, ya, secara otomatis. Baik, makasih. Saya mohon izin Bapak, saya hanya membacakan saja Pak. Ya pokoknya apa yang tertulis, silakan, mohon apakah berkenan menjawab atau bagaimana. Berikutnya ini Indri Melani dari DRPM ITS. Mohon info kontak untuk memperoleh surat dukungan dari pusat riset BRIN yang akan bekerja sama. Ya, kalau ini langsung kontak perisetnya, gitu ya. Ya, kan harus kenal juga personnya. Jadi itu yang selalu saya tekankan. Jadi kolaborasi itu basisnya adalah manusia, gitu ya, personal, bukan institusi. Itu sebabnya kita tidak mensyaratkan adanya MOU antara institusi, misalnya, ya. Gitu, kalau kampusnya perlu ya silakan bikin aja, nggak apa-apa, begitu. Tapi yang untuk berbagai skema kita tidak mensyaratkan itu, ya kan. Yang penting adalah nanti ada surat persetujuan, mungkin ada formnya nanti, ya, dari Pak Hotma, ya, gitu, form standar surat persetujuan dari pimpinan pusat riset, ya, dari riset yang diajak tadi, gitu ya. Ya, jadi yang penting kontak dulu orang-orang yang nggak diajak, gitu. Gitu. Kalau nggak cocok kan percuma juga, ya, meskipun bidangnya sama, ya. Gitu. Yang penting cari kecocokan dulu. Baik. Berikutnya dari Pak Bambang Gunadi. Beliau masih di Balai Riset Pemulihan Ikan. Bagi periset BRIN yang terlibat di PKS, apakah bersifat full time ataukah berkantor di sekretariat PKS atau masih harus berkantor di PR asal? Oh, ini fleksibel. Silakan. Ya. Kan periset BRIN kan, ya, fleksibel time, fleksibel space. Ya silakan di mana saja. Yang penting kan kita tanya outputnya aja. Kita nggak tahu bagaimana cara melakukannya, ya. Gitu. Ini ya, peminat dari BRIN Bapak Pak Hasnan dari WRIPT, ini pertanyaan ketiga soalnya. Ini Mas Hasnan ini. Iya. Ya, untuk SDM manajemen riset dari BRIN akan berkantor di lokasi yang disediakan perguruan tinggi atau kalau itu ya. Oh, ya. Kalau itu ya. Jadi mereka ditempatkan, ya, harus full time di sana. Manajemen, ya, soal ini posisinya statusnya pengelola. Gitu. Itu sebabnya untuk manajemen, ya, ini di luar ini, ya, manajemen
SDM manajemen riset di BRIN itu banyak pilihan sebenarnya nanti ya. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya dari UI Bapak, dari Ibu kali ini, Yuni Krisnandi. Terima kasih atas paparan Pak Handoko. Saya ingin bertanya tentang kriteria grup riset dari perguruan tinggi. Bagaimana statusnya? Apakah perlu SK pendirian atau tidak? Tidak. Kita nggak minta legal yang begitu. Yang kita tanya nanti surat kesediaan dari masing-masing, kemudian rekam jejaknya kita lihat. Jadi Bapak Ibu harus mencari tim yang rekam jejaknya bagus, gitu. Ya, yang terkait tentu saja ya, gitu. Rekam jejak yang terkait dengan apa yang mau diusulkan itu, gitu. Yang bisa mendukung itu ya, kepakarannya maksudnya. Ya. Gitu. Jadi kami basisnya hanya murni rekam jejak saja. Baik. Dan tentu ya ada surat kesediaan ya Pak Otma ya. Mungkin di atas meterai lah ya, gitu. Nanti siapa yang ketua tim dan sebagainya, gitu kan, harus ada. Ya, tapi itu dari personnya dan surat dukungan dari kampusnya. Karena nanti kontrak mungkin dengan kampus, ya. Jadi, nah ini maaf ini saya tambahkan sekalian karena kita belum menetapkan apakah alokasi pendanaannya kita langsung transfer ke kampus, ya, ataukah akan atau bagaimana nanti, ya. Bisa juga di pusat riset BRIN juga bisa juga ya, gitu. Tapi kayaknya itu tidak sulit sih. Menurut saya lebih bagus di kampus. Ya. Baik. Berikutnya dari Ibu nih, Widi Astuti, BPTM BRIN. Apakah ada syarat terkait jumlah SDM ITEK dari BRIN per proposal? Harus berapa S3? Apakah SDM S3 tersebut boleh menjadi anggota lebih dari satu judul PKR? Nah, kalau periset itu kayaknya mungkin maksimal satu ya Pak ya. Karena PKR ini kan kayak full time ya, gitu. Jadi sebenarnya ya, jadi kan dia nanti double affiliation kan. Jadi kalau di semua papernya kan dia harus tulis. Kalau dia ikut di 3 PKR mau ditulis semua gitu ya. Kayaknya kok agak aneh juga gitu. Gitu. Jadi tapi jumlahnya tadi harus 5 ya. Ya, jadi kalau pusat riset di BRIN-nya tidak terlalu besar, ya mungkin masih kesulitan pasti ya. Tapi itu sebabnya saya minta ke Bapak Ibu, para periset di BRIN, mau cepat hunting, ya, hunting kandidat. Tahun depan kan kita akan ada 500 posisi, ya, yang sudah mau S3 barangkali ya, atau sudah S3 silakan di hunting, gitu. Ini juga sekaligus untuk memotivasi teman-teman ya, untuk memperkuat diri. Hunting anak-anak baru yang entah dari PMDSU, dari diaspora, dari Riset, dari program apa saja, ya, yang sudah S3, yang memang mengambil bidang terkait, ya, untuk bisa gabung di BRIN tahun depan, atau cari postdoc, ya, gitu. Kalaupun belum bisa masuk kan bisa di postdoc-kan dulu, ya, bisa dibayar tiap bulan kan, lumayan juga kan sebenarnya, ya. Jadi paling nggak itu bisa meng-attract ya, menarik minat mereka untuk gabung di tempat Bapak Ibu. Gitu, harus kerja keras, periset BRIN harus kerja keras. Selanjutnya dari rumah sakit ini, tadi Bapak sudah menyebut rumah sakit. Ini dari RSJ Surojo, Magelang. Dari Bapak Eri Surya. Izin bertanya Pak, apakah kolaborasi BRIN hanya dengan perguruan tinggi saja? Bagaimana dengan lembaga-lembaga seperti rumah sakit yang memiliki sumber daya di bidang penelitian kesehatan? Ya, tadi saya lupa itu, rumah sakit boleh ya. Jadi karena kita ingin mendukung riset klinisi juga ya, yang riset untuk kesehatan ya. Gitu. Apalagi kalau itu rumah sakit vertikal pemerintah ya, menurut saya mereka pasti punya sumber daya manusia yang luar biasa ya. Mungkin tadi udah dijawabin, tapi ya nggak apa, saya baca saja pertanyaannya dari Nana Antarianto. Mohon informasi untuk mahasiswa S2 dan S3 yang masuk ke tim penelitian, apakah diberikan beasiswa pendidikan juga? Ya, kami tidak memberikan beasiswa, tapi kami bisa berikan bantuan studi berupa uang pangkal kalau dia baru masuk, atau UKT. Ya, UKT-nya itu kita bayarkan, dan riset asistensi karena dia bekerja di dalam PKR itu kan.
Jadi dia bisa kita berikan riset asistensi. Jadi ya sebenarnya jadi mirip-mirip beasiswa ya, gitu. Tapi basisnya adalah ini bukan studi, basisnya adalah aktivitas risetnya. Baik, Bapak. Ini berikutnya dari PTM OR PPT dari Bapak Lis Wisoyo Darmo. Bagaimana kalau PKR ini hanya yang terlibat industri dengan kami dari PTM, dan kami melakukan riset pembuatan retreat ban pesawat, dan saat ini pada taraf proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat dari Kemenhub agar bisa produksi komersial. Ya, kalau ini tidak masuk kriteria bisa menjadi PKR ya. Kalau ini langsung aja, ini namanya kolaborasi riset dengan industri gitu ya. Jadi tidak perlu jadi PKR kan, ya, gitu. Oh, baik. Selanjutnya dari apa nih, Legina STP, mungkin Bapak. Nanti sambil dicatat Pak Hotma ya, yang tadi yang poin-poin yang mungkin yang perlu kita adjust tadi ya. Iya Pak, ini baru di tengah Pak, pertanyaannya masih 80, berarti mungkin sekitar 40 lebih nih pertanyaan belum dibacakan. Ya. Lebih baik banyak yang tanya kan. Ya, dari Ibu Legina kayak ini. Izin bertanya, pertama, pada poin persyaratan substansi terdapat persyaratan bahwa dari universitas kolaborasi harus memiliki 5 SDM S3. Apakah SDM S3 boleh dari universitas luar negeri dengan PI SDM S3 dari universitas lokal, atau 5 SDM S3 tersebut harus semuanya dari satu universitas kolaborasi? Yang kedua, industri kolaborasi. Ya, idealnya tadi dari satu kampus, gitu. Karena kita ingin critical mass-nya itu harus ada, gitu ya, supaya dia benar-benar bisa aktif. Itu idealnya ya, gitu. Tapi tadi ada masukan kan, kalau kampusnya beberapa kampus lokal semua ya, tapi sepertinya itu memungkinkan juga sih menurut saya ya, gitu. Itu yang akan kami pertimbangkan, gitu. Tapi kalau kampus luar negeri tidak bisa dihitung karena dia tidak berada di situ ya, gitu. Pasti akan menjadi sulit nanti. Jadi tujuan utama yang tadi saya jelaskan itu akan sulit tercapai lah ya, gitu. Karena kan bukan hanya status ya yang kita berikan, kita ini pengen mendorong aktivitas realnya, gitu ya. Jadi bukan pemberian sertifikat kita itu sebenarnya, sertifikat bukan begitu ya. Sertifikat itu kan nggak penting, yang penting itu aktivitas realnya yang pengen kita dorong ya. Output ya Pak ya. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan keduanya, industri kolaborasi apakah boleh dari luar negeri? Nah, kalau industri kolaborasi itu sebenarnya boleh juga dari luar negeri kalau industrinya ya. Ya. Baik, Pak. Kalau industrinya boleh aja. Ya. Mitranya ya, maksudnya mitra industri boleh aja. Ya. Kalau memang ada ya. Karena kemudian dari lisensinya dengan mitra itu ya. Ya kan? Gitu. Jadi maksud saya teman-teman boleh mengembangkan teknologi kunci yang mungkin industrinya di Indonesia belum ada, itu nggak masalah ya. Itu justru itu bagus ya, gitu. Tapi nanti bisa dilisensi untuk diproduksi beneran dengan industri luar negeri, tidak problem. Kalau kita dapat lisensinya kan, justru itu ciri negara maju sebenarnya ya. Kalau kita mampu menjual kekayaan intelektual ya. Kemudian dari Teknik Kimia ITERA, Andri Sanjaya. Assalamualaikum Pak Handoko. Ingin bertanya, bagaimana alur dari pengajuan kerjasama dengan BRIN? Nah ini kerjasama ini macam-macam. Kalau kerjasama secara umum bisa dengan Pak Menko. Ya, tapi kalau ingin memanfaatkan berbagai skema yang sudah dilansir sejak 2 hari lalu, ya itu tinggal ikuti aja yang online itu dari masing-masing ya, masing-masing skema begitu. Ya, tapi kalau kerjasama umum itu silakan ya. Nanti bisa sampaikan ke Pak Rektor ya, Mas Mitra Jamal. Baik. Iya. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang berulang, tapi ya nggak apa-apa lah. Minimal saya bacakan siapa yang nanya. Widi Astuti, BPTM BRIN. Terkait persyaratan SDM dari perguruan tinggi, berapa banyak jumlah minimal SDM S3-nya? 5 ya, betul. Ya, 5 dari kampus, 5 dari BRIN.
Kemudian dari Adeyos. Kenapa 5? Nanti keluar primbonnya Pak. Malah bahas angka. Kemudian dari Dr. Adeyoska, bagaimana alur pengajuan penelitian dari rumah sakit nih, RS atau dari unit riset dalam institusi rumah sakit? Kalau ini tergantung skema. Kalau pengajuan kemarin yang punya Pak Hotma itu pendanaan riset ya, misalnya yang PRN gitu, ya tinggal ikuti aja. Kita tidak peduli kok itu mau dari rumah sakit, kayak dari kampus atau campuran atau dari industri boleh itu. Ya, itu terbuka untuk semuanya. Tidak ada bedanya. Gitu. Ini berikutnya pertanyaannya menarik. Jadi tidak ditulis namanya ini, Pak. Apa keuntungan bagi pegawai BRIN kalau tidak ada honor tambahan? Periset itu apa tujuannya? Ya kan, dia kan harus meningkatkan rekam jejaknya. Gitu. Jadi kalau rekam jejaknya makin bagus, ya kan, dia bisa mendapatkan banyak hal yang lain, termasuk berbagai research grant, gitu ya. Dan itu yang menjadi indikator kinerja dari periset BRIN ya. Kalau enggak kan kalau dapat lisensi Pak luar biasa kan. Ya, keuntungannya nggak dipotong tukinnya kan gitu. Yang kedua, kalau dapat lisensi kan dapat 40%, ya. Gitu. Jadi ya itu. Jadi kita tidak ingin mendidik orang jadi mencari keuntungan dari honor gitu ya. Itu bukan mental periset ya. Baik. Selanjutnya dari Gerard IT, nggak tahu nih nama atau apa saya ngerti. PRF BRIN, apakah boleh bekerja sama dengan lebih dari satu universitas? Boleh. Tadi kan saya tulis bisa satu pusat riset itu punya kolaborasi dengan 2-3 PKR. Baik. Selama memang ya kalau PRF, ini fisika ya, pusat riset fisika kan. Wah, orangnya kan hebat-hebat. Dia bisa banyak itu Mas. Ya, di pusat riset fisika kan nyari yang S2 aja susah kan sekarang. Iya. Semua kan S3 ya, pasti bisa banyak. Ya, terserah bisa banyak. Gitu. Tapi satu orang hanya bisa satu ya Pak Hotma ya. Itu tolong dicatat ya. Satu orang BRIN loh ya. Hanya bisa satu ya. Yang kampus juga begitu ya. Kemudian dari Bapak Tribudi, apakah ada persyaratan universitasnya? Harus akreditasi tertentu atau bisa semua universitas? Ya, kita nggak ngelihat status universitas, kita lihat rekam jejak Bapak Ibu saja yang terlibat. Jadi mau universitas apa nggak peduli, yang penting rekam jejak Bapak Ibu keren. Nah, ya. Mantap. Baik, dari Ibu Tririni Nuring Tias dari Prodi S3 Bioteknologi. Saya bertanya sebagai Kaprodi S3 Bioteknologi yang sudah terakreditasi unggul. Pertanyaan kami, untuk kolaborasi pengadaan by research study dengan BRIN, apakah bisa langsung secara umum dengan BRIN atau harus spesifik pada masing-masing pusat riset? Ini maksudnya Maksudnya yang S2 S3 by riset gitu ya Mas? Kayaknya sih Pak, karena pertanyaannya ya, gitu ya, ya, kalau itu maksudnya itu bisa langsung dengan itu cukup langsung daftar, tidak perlu ada kerjasama sebenarnya. Bisa masing-masing personilnya ya langsung daftar gitu. Tetapi tempat universitas afiliasi programnya yang punya program studinya itu yang sudah bermitra dengan BRIN. Ya. Kalau di Indonesia itu yang PTNBH semua ya, gitu. Seingat saya semua PTNBH sudah ya, gitu. Jadi silakan cari syaratnya juga simpel, asal sudah diterima, baik program S2 maupun S3. Tapi yang harus yang by riset ya di kampus itu, gitu. Misalnya di UGM atau di UNER atau apa gitu ya, yang memang pilihannya itu by riset gitu ya, ada pasti, gitu. Bukan yang reguler ya. Yang berikutnya lebih teknis nih Pak, sebetulnya dari Topik A. Setianto. Mohon bisa diberikan template proposalnya yang akan disampaikan oleh universitas. Lebih teknisnya ini ya. Ya, itu nanti mungkin dari Pak Hotma bisa ya, dari online ada kayak Pak Hotma ya. Ya. Ini berikutnya dari Bu Atin Priyanti, Balit Bangtan.
Sangat bagus skema PKR ini, dapat sebagai embrio dari proses hilirisasi dari event hasil riset. Pertanyaannya, apakah dapat dikolaborasikan dengan skema PRN yang ditanggung-jawabi oleh perguruan tinggi yang juga menghasilkan output atau prototipe yang saat ini masih sangat minimal mitra industrinya? Kemudian, apakah target output akhir yang terukur dari PKR ini? Ya, kalau target outputnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita sangat output orientasi output ya. Jadi ya pasti terukur gitu ya, karena jelas kan gitu, termasuk lisensi kalau untuk PKR industri ya. Gitu. Jadi nah ini tentu PKR itu bisa mengajukan ke skema pendanaan riset PRN juga bisa ya gitu. Ya. Jadi bisa saja untuk sesuatu, nggak tahu mungkin yang terkait tapi spesifik gitu ya, lebih spesifik lagi misalnya, silakan saja. Baik, kemudian dari ORTN, Nur Rahmah. 2 hari yang lalu, PRTKMR dari ORTN menyelenggarakan FGD terkait pencitraan berbasis teknologi nuklir. Salah satu peserta dari kalangan akademis menyampaikan bahwa saat ini Indonesia belum ada satupun fasilitas pencitraan berbasis nuklir untuk hewan coba. Kira-kira fasilitas ini bisa tidak ya diwujudkan di Indonesia? Oh ya, silakan kalau mau meriset itu ya. Silakan. Tapi kalau citra untuk hewan, setahu saya sudah ada di Cibinong ya, gitu. Karena mereka kan ada semacam MRI ya, MRI untuk hewan. Jadi bisa lihat dalamannya hewan itu. Ya, tapi memang tidak berbasis nuklir ya. Ya apa saja sebenarnya nggak masalah kan. Ya. Kemudian dari Pak Satria Mandala Telyu, apa syarat untuk menjadi pusat kolaborasi riset? Di mana informasi detailnya bisa kami dapatkan? Universitas Telkom 1. Oh, ini di websitenya Pak Hotma, pendanaan-risnov.brin.co.id ya. Gitu. Di situ ada ya. Silakan nanti dicek. Ini pertanyaan berulang, tapi saya baca aja lah. Dari Abdul Halim, kolaborasi risetnya apakah bisa dari beberapa perguruan tinggi atau hanya satu perguruan? Ya, ini bisa tadi ya, asal lokal ya. Ya. Nah, tapi ya lihat kasusnya ya, lihat topiknya dulu. Kalau tadi matematika, IT gitu ya, jauh-jauhan juga nggak apa-apa mungkin ya. Kita lihat kasus per kasus ya nanti. Ya, berikutnya sudah jelas tapi kayaknya perlu diperjelas saja ini Pak. Dari Kristiano Utomo, bisa diajukan individu ataukah harus lewat perguruan tinggi? Oh, yang mengajukan tetap ketua tim, gitu. Tapi ada surat surat dukungan atau begitu ya Pak Hotma ya nanti ya. Gitu dari perguruan tingginya. Baik. Ini berikutnya kayaknya dokter nih, Ade Yoska, dokter ya. Apakah pengajuan riset disertakan lampiran pengajuan anggaran atau anggaran diproses dari BRIN, jadi peneliti hanya mengajukan draft protokolnya saja? Ini untuk apa ya? Ini kayaknya uji klinis. Uji klinis ya. Kayaknya ya. Kalau uji klinis hanya kandidatnya saja ya. Karena nanti yang melakukan uji klinis kan tim yang berbeda ya. Yang difasilitasi oleh BRIN ya. Bukan periset itu nunggu aja. Kemudian dari Puslitbang Stemsel, apakah ada pihak yang membantu untuk menghubungkan antara perguruan tinggi dengan PRPRIN ataukah dari perguruan tinggi sendiri mencari? Oh ya, ini yang saya sampaikan ya. Jadi kolaborasi itu basisnya interaksi manusia. Ya, jadi ya bukan institusi. Jadi Bapak Ibu harus banyak berinteraksi sesama komunitas sebidang sekepakaran. Itu basisnya. Ya. Gitu. Kalau tidak ada kecocokan di individu mau dibuat kata percuma. Gitu ya. Jadi makanya institusi itu kita belakangan. Yang pertama itu yang kita dorong adalah manusianya. Karena kolaborasi itu manusia, bukan institusi ya, yang kolaborasi gitu. Jadi silakan cari, ya kan bisa di mana-mana. Kalau orang sekepakaran ya pasti sudah tahu kan komunitasnya. Ya.
komunitas yang sama, soalnya pasti sudah mengenal teman-temannya. Iya, pasti harus kenal lah. Iya. Kenal juga. Betul. Kemudian dari Bapak Tribudi, apakah bisa riset dengan tema mengangkat potensi tanaman pangan lokal yang spesifik dengan keunggulan spesifik daerah? Bisa aja, bisa. Ya. Nah, tapi ini kayaknya juga sama ini Pak, dari Dr. Ade Yoska ini juga berkaitan tadi ya. Ini uji klinis ya. Apakah mengajukan proses multi-center atau terpusat satu center saja? Bisa. Kan kita ada MCCT kan, multi center clinical trial ya. Kemudian dari Pak Suryadi, Pusat Riset Biologi, apakah pusat kolaborasi riset boleh terdiri dari NGO internasional yang ada di Indonesia, universitas, dan tentunya peneliti BRIN? Ya kalau ada anggota dari NGO itu boleh aja kalau mau itu, tapi tidak bisa masuk di jumlah tadi ya. Gitu. Nah, karena kampus ini penting karena kita tujuannya mendidik mahasiswa baru. Bagaimana mempercepat jumlah S3, mempercepat peningkatan jumlah mahasiswa pasca dibandingkan S1 ya. Kita kan mahasiswa rendah sekali. Gitu. Dan kalau rendah itu artinya risetnya pasti rendah. Gitu. Secara nasional ya. Gitu. Nah, itu yang kita ingin dorong ya. Berikutnya Wisnu Ari Adi BRIN. Apakah pusat riset kolaborasi ini ada keterkaitannya dengan pusat unggulan IPTEK yang dulu pernah ditelurkan oleh Ristek Dikti? Dan bagaimana apabila PUI itu bisa dilanjutkan menjadi PKR? Karena outputnya sepertinya hampir sama dengan PUI. Ya, jadi harapan kami seperti itu, karena ini upgrade sebenarnya, gitu. Jadi yang PUI itu mestinya bisa jadi kandidat PKR, gitu ya. Karena PKR ini upgrade dari PUI, tapi PUI itu kan lebih ke pemberian label, ya kan, pemberian label. Nah, kami tidak memberi label, ya terserah mau itu dianggap label atau apa, nggak masalah gitu. Tapi yang penting bukan labelnya, yang penting itu adalah aktivitasnya. Makanya basis kita adalah evaluasi itu dari murni output, tidak ada yang lain gitu, tidak ada harus akreditasi, harus ini, nggak ada, pokoknya output selama kontrak itu. Karena yang kita pentingkan ya memang kita perlukan ya output itu saja kan sebenarnya, bukan label kan ya. Jadi tapi secara umum mestinya PUI itu bisa menjadi kandidat PKR yang bagus ya, mestinya gitu. Nah, nanti kita lihat gitu ya, berapa dari PUI yang bisa masuk gitu ya. Baik, berikutnya sebenarnya nggak terkait ini loh, tapi karena berkesempatan berdialog langsung dengan Pak Kepala, ya udah saya bacakan aja lah. Dari Ahmad Paduli, izin bertanya, saya Ahmad Paduli dari ORIPT Telemek. Saya sedang membimbing pelajar PhD yang risetnya spesifik dan sepengetahuan saya laboratorium yang disebut simulator surya yang tidak dimiliki oleh BRIN atau universitas di Indonesia. Apakah BRIN bersedia untuk membuat simulator surya tersebut? Jika mahasiswa tersebut risetnya dilakukan di luar negeri, apakah BRIN bersedia membiayainya sebagai riset asisten? Ya, kalau masa pembiayaan ke luar negeri kita tidak bisa, ya tidak bisa, karena kita mendorong melakukan risetnya di dalam negeri. Nah, tapi kalau peralatan itu tidak ada, jadi kan saya sampaikan nih, kita sebenarnya siap mengakomodasi kalau ada peralatan yang memang diperlukan, ya, dan belum ada. Tetapi tentu tidak semua begitu saja kita adakan, karena kita harus melihat juga tingkat utilisasinya, gitu ya. Jadi kalau hanya akan dipakai 3 hari, 13 hari dalam setahun, ya ngapain kita adakan gitu ya. Jadi lebih baik pakai yang ada di luar begitu. Nah, tapi kalau mau keluar ya otomatis lebih baik cari kolaborator dari luar gitu ya. Ya supaya bisa saling support. Ya kan? Nah, kita tidak punya mekanisme belum sadakan skema untuk bisa keluar. Karena apa? Karena yang kita prioritaskan sekarang justru orang luar untuk datang ke Indonesia. Gitu. Nah, yang saya bisa ajarkan di sini ya strateginya gitu. Kasih itu profesor itu atau siapa nih, Prof bisa jadi visiting profesor di Indonesia nih,
silakan datang ya, 5 bulan, 6 bulan, terus malah bisa ditambahi postdoc sama Pak Hotma kan, bisa bawa postdocnya juga gitu. Nah, tapi gantinya teman saya dibiayai dong ini ke sana gitu. Nah, gitu. Gitu. Dan itu pasti bisa. Gitu ya. Gitu. Ya. Tambahan Ya. sedikit maju. Silakan. Untuk simulator surya itu ada di laboratorium di ORPPT di Serpong, Bapak. Di Serpong ada ya? Oh, kan belum tahu. Dengan sel surya itu ada di sana. Jadi hanya tinggal apakah speknya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tapi silakan hubungi ini dari teman-teman IPT Telimik ya, silakan hubungi ORPPT di bagus itu. Di laboratorium PPT untuk uji sel surya di Serpong, silakan. Baik, ini kayak jawabannya singkat saja Pak. Ini Pak dari Didin Mujahidin. Bagaimana kalau diperlukan instrumen tertentu yang diperlukan untuk running penelitian yang kebetulan di Indonesia belum ada? Ya kalau memang itu dianggap perlu dan potensi utilisasinya cukup ada, kita belikan. Gitu. Jadi itu akan dibelikan dari infrastruktur. Gitu. Makanya dari semua usulan, termasuk proposal riset dan sebagainya kan semua diminta untuk menuliskan ini namanya infrastruktur riset yang diperlukan ya. Nah itu akan kita cek itu mana yang belum ada. Gitu. Baik, ini Dokter Adi ini rajin sekali bertanya, tapi agak sesuai dengan tema. Tapi sudah saya baca. Apakah bentuk riset pengajuan dalam tim atau bisa individu? Dan timnya ditentukan oleh PI atau tim ditentukan oleh BRIN? Saya tahu nih yang terkaitan dengan apa ini. Ya, kalau PKR ya otomatis pasti satu tim ya. Kalau enggak terus ngapain jadi tim gitu. Ya mestinya secara natural itu pasti mau kerja bareng kan. Ya, baik. Gitu. Berikutnya Kritiono Utomo, apakah hanya bisa dilakukan oleh pusat studi yang sudah ada, pusat studi perguruan tinggi yang sudah ada, atau bisa dari sama sekali baru? Jadi misalkan di PT yang belum ada pusat studinya. Ya, tidak perlu harus ada. Ya, bisa bikin baru. Ya. Ini di TB Bapak Editri Baskoro kembali ini Pak. Terima kasih atas penjelasan tentang program pusat kolaborasi riset, sangat menarik sekali. Kami dari udah tadi. Ini sama tadi. Tadi ya sudah. Kemudian dari Nanang Pakhrudin, apakah lokasi penelitian di laboratorium di perguruan tinggi atau harus di laboratorium yang di bawah BRIN? Berapa jumlah batasan mahasiswa yang harus dilibatkan dan apakah ada pagu penelitian? Ya, kalau di perguruan tinggi ada labnya ya boleh-boleh aja di situ gitu. Tapi kalau tidak ada ya di yang ada di pusat riset di BRIN gitu ya. Nah, kalau jumlah mahasiswa tadi saya tulis minimal 5 gitu ya. Minimal 5 gitu. Jadi tetapi kita tidak memberikan alokasi anggaran sesuai jumlah mahasiswa, tidak begitu ya. Jadi nanti akan kita lihat dari kasus per kasus. Gitu, karena kan tentu misalnya ada bidang-bidang ya, bidang-bidang riset yang tidak begitu perlu beli bahan, beli itu ya tentu kan tidak bisa disamakan dengan yang bidang riset yang perlu bahan yang mahal ya misalnya. Itu akan dilihat kasus per kasus seperti ya. Baik Bapak, izin Bapak, ini pertanyaan masih banyak, tapi panitia sudah menyodorkan waktu. Saya sih belum tahu sih membacakan pertanyaan. Apakah Bapak jawab pertanyaan? Nanti bisa dilanjut langsung ke Pak Hotma nanti. Baik, kita sampai berikan waktu berapa menit lagi Bapak? Sebaiknya apa gimana? Katanya 11.30 ya Pak Met. Iya, betul. Ya udah mungkin bisa di sini dulu nggak apa-apa. Baik, satu pertanyaan terakhir lah kalau begitu. Mohon izin. Dari Ari Ruhianto, apakah institusi yang mendaftar untuk PKR pada saat yang sama juga dapat mendaftar skema riset PRN? Boleh. Baik, itu pertanyaan terakhir dan kabar gembira, artinya PKR juga bisa digabungkan dengan skema pendanaan dari yang lain. Baik, terima kasih Bapak telah berkenan untuk menjawab sebagian besar pertanyaan dan mohon maaf kepada para peserta yang bertanya tapi belum berkesempatan dijawab langsung oleh Bapak Kepala BRIN. Nanti silakan berkoordinasi dengan tim sekretariat dari fasilitas